aku agak haus ya. Bi, aku boleh minta minum nggak? Boleh. Kok rasanya agak beda ya, Bi? Beda gimana sih? Gak tau sih, tapi aku rasa kayak ada yang rasa-rasa gitu loh di airnya. Kayak rasa-rasa besi gitu gak sih? Kayaknya iya deh. Pantesan belakangan ini tuh aku ngerasa air minum aku tuh agak beda gitu rasanya. Ya, pas banget deh. Aku ada baca berita nih tentang 4 ciri-ciri air yang terkontaminasi. Yaitu yang pertama ada timbulin bau, yang kedua airnya itu keruh, yang ketiga ada yang mengendap, dan yang terakhir tuh ada rasa-rasanya gitu. Kayaknya ini deh yang kita maksud. Pantesan. Nah ini tuh ciri-cirinya sama banget sama yang aku rasain. Mungkin terkontaminasi besi kali ya. Kebetulan aku tuh nemuin video tentang kontaminasi besi dalam air minum. Kita nonton bareng video. Air dapat dikatakan terkontaminasi besi ketika kadar besinya melebihi batas aman bagi kesehatan. Besi masuk ke dalam air melalui pelapukan batuan atau aktivitas industri dan pertanian. Dalam air, besi dapat berada dalam bentuk terlarut sebagai Fe12 yang jernih atau teroksidasi sebagai Fe3+ yang menyebabkan air berwarna keruh dan coklat. Kontaminasi besi dapat merusak pipa, peralatan rumah tangga, bahkan menimbulkan rasa bau yang tidak enak. Logam besi yang terkandung pada air jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan seperti lemas, batuk, sesak nafas, atau bahkan sianusis. Pengolahan air dengan aerasi, filtrasi, atau bahan kimia dapat mengurangi kontaminasi besi. Pemeriksaan rutin mutu air juga diperlukan untuk menjamin kualitas air yang dikonsumsi. Salah satunya yaitu dengan mengukur kadar logam besi yang ada pada air dengan metode Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS. Ini merupakan alat AAS. AAS ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan pada penyerapan absorbasi radiasi oleh atom bebas pada fase gas. AAS mengandalkan nyala untuk mengubah logam dalam larutan sampai menjadi atom-atom logam berbentuk gas. Metode ini secara luas digunakan untuk analisis kuantitatif logam dalam matriks yang kompleks, di mana metode ini didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom-atom netral. Sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau sinar UV. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa instrumen ini memiliki kelebihan dan kekurangan seperti instrumen-instrumen lainnya? Di sini aku memberitahukan kelebihan dan kekurangan dari instrumen ini. Kelebihan yang pertama yaitu instrumen ini dapat menganalisis kadar konsentrasi logam berat pada air secara akurat karena pengukurannya dibandingkan oleh sinar yang diserap berbanding lurus dengan kadar konsentrasi logam berat pada sampel. Yang kedua, instrumen ini dapat menganalisis kadar pada konsentrasi yang sangat rendah. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk menganalisis menggunakan instrumen ini terbilang cukup cepat. Oke, sekarang aku mau menyebutkan kekurangan-kekurangan dari instrumen ini. Kekurangan yang pertama, instrumen ini hanya dapat menganalisis logam berat pada bentuk atomnya aja. Lalu, sampel yang kita gunakan untuk instrumen ini harus dalam suasana asam dengan rentang pH 2 sampai 3. Yang terakhir, biaya operasional instrumen ini terbilang cukup tinggi alias mahal. Instrumen-instrumen yang biasanya ada pada AAS diantaranya sumber cahaya. Biasanya menggunakan lampu cahaya nyala katoda berspesifik yang menghasilkan cahaya pada panjang gelombang yang sesuai dengan elemen yang dianalisis. Yang kedua, atomizer. Alat ini mengubah sampel cair menjadi aerosol melalui proses pembakaran atau pembiusan menggunakan nyala api atau gravity furnace. Ini penting agar atom-atom sampel dapat diserap cahaya. Yang ketiga, nyala api atau flame. Digunakan untuk mengionisasi dan memisahkan atom-atom sampel. Nyala ini bisa berupa nyala asetil dan oksigen yang digunakan untuk pembakaran sampel. Yang keempat, monokromator. Memilih panjang gelombang cahaya yang spesifik untuk analisis elemen tertentu, sehingga hanya cahaya pada panjang gelombang yang tepat dapat diteruskan kepada detektor. Terakhir, detektor mengukur intensitas cahaya yang diteruskan setelah melalui sampel, biasanya berupa detektor fotovoltaik yang mengonversi cahaya menjadi sinyal elektrik yang dapat dianalisis. Prinsip kerja dari AAS bergantung pada 3 komponen utamanya, yakni unit atomisasi, sumber radiasi, dan sistem deteksi. Pertama, pada unit atomisasi, sampel akan diubah menjadi atom-atom bebas dalam wujud gas oleh formator. Selanjutnya, sumber radiasi cahaya yang berasal dari lampu katoda berongga akan memancarkan radiasinya pada panjang gelombang
gelombang spesifik yang sesuai dengan unsur yang akan dianalisis. Lalu atom-atom dari sampel akan menyerap sebagian energi radiasi ini jika panjang gelombangnya sesuai dengan energi eksitasi elektron dalam atom tersebut. Setelah itu, intensitas radiasi yang telah melewati sampel akan diukur oleh detektor dan besarnya penyerapan radiasi akan diubah menjadi nilai absorbansi yang kemudian dikonversi menjadi konsentrasi unsur dalam sampel dengan menggunakan kurva kalibrasi. Itulah mengapa instrumen AAS dapat digunakan untuk mengukur kadar besi dalam air. Selanjutnya ada proses analisa kadar besi atau Fe pada air yang kami menggunakan referensi dari jurnal berjudul Jurnal Sanitasi atau Lingkungan Volume 2 mengenai analisa kadar besi atau Fe pada air sumber bor. Prosedurnya dimulai dengan pengambilan sampel di mana sampel kemudian didestruksi dengan penambahan HNO3 pekat sehingga pH pada sampel kurang dari 2. Lalu dilakukan penguapan pada sampel. Penambahan HNO3 pekat hingga pH sampel kurang dari 2 bertujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa organik pada sampel sehingga kadar logam dapat dianalisa. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Pada analisis kualitatif besi, menurut Vogel 1985 adalah 5 tetes larutan sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambah 3 tetes larutan kalium tiosianida. Reaksi positif bila terjadi perubahan warna merah pada larutan sampel. Sedangkan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Selanjutnya menggunakan kadar besi Fe dari sampel. Dimasukkan sampel uji air sumber bor yang sudah dioperasikan dengan cara menginjeksikan ke dalam SSA. Lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Kemudian dicatat hasil pengukuran untuk kemudian dianalisis. Selain itu, pemerintah memberikan batas maksimum kadar Fe dalam persyaratan kualitas air minum yaitu sebesar 0,3 mg per liter. Selain untuk mengukur kadar Fe dalam sampel air, AAS ini juga dapat diaplikasikan untuk menguji kandungan logam berat pada berbagai sektor kehidupan seperti dalam bidang lingkungan. AAS digunakan untuk mendeteksi konsentrasi logam berat dalam air, udara, dan tanah seperti timbal, arsenik, merkuri, dan kadmium. Ini penting loh untuk memantau polusi dan menjaga kualitas lingkungan. Lalu yang kedua, kesehatan dan pengobatan. Dalam bidang medis, AAS digunakan untuk mengukur kadar logam dalam darah dan urin seperti tembaga, seng, atau timbal yang dapat memberikan indikasi keracunan atau gangguan kesehatan. Lalu yang ketiga ada industri makanan dan minuman, di mana instrumen AAS dapat digunakan untuk mengukur kadar makanan dan minuman, sehingga dapat dipastikan tidak adanya kontaminasi berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Lalu selanjutnya dapat kami lihat instrumen AAS dapat digunakan untuk menganalisa elemen dalam tanah tertentu yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Selanjutnya ada industri farmasi, di mana dalam pembuatan obat-obatan AAS dapat digunakan untuk mengukur kadar bahan aktif dalam pembuatan obat, sehingga dapat memastikan keadaan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Yang keenam, industri tambang dan mekanik. AAS digunakan untuk menganalisis kandungan logam dalam uji tambang dan mekanik logam, membantu dalam proses pembangunan dan penambangan. Yang ketujuh, forensik. Dalam analisis forensik, AAS dapat digunakan untuk mengidentifikasi jika korban dimungkinkan pada bukti-bukti sejarah atau sisa-sisa bangunan, dan dapat membantu dalam penyelidikan kriminal. Iya, dan kandungan besi itu bisa mendeteksi Nah, singkat saja, kenali ciri-ciri air minum yang terkontaminasi. Paham?